Oke, terima kasih Mbak Dalio, luar biasa. Tadi karena memang ini ya, konteks hari ini fokus utamanya memang 10 perintah Allah, jadi itu yang akan banyak yang sudah dibahas sangat banyak sekali oleh Leo tadi ya. Nah ini di sini saya hanya mungkin ini tambahan saja ya, supaya jazz malam hari ini lebih gurih gitu kira-kira. Nah, ini tadi satu hal juga sudah dibahas sama Ko Abraham ya. Next Josh, ini saya akan mungkin menjawab beberapa tuduhan-tuduhan gitu ya, atau mungkin prasangka-prasangka yang kurang tepat gitu. Ada dua hal sebenarnya. Yang pertama ini ya, prasangka bahwa Gunung Sinai ini berada di Arab Saudi. Nah tadi Ko Abraham sudah sempat menyampaikan tuh pertanyaan itu ya, bahwa Gunung Sinai ini berada di Arab Saudi kan. Nah, ini yang akan kita lihat coba. Next. Jadi ada satu teori memang dari seorang profesor dalam ilmu kedokteran lingkungan. Ini kurang sesuai sebenarnya apa dasar keilmuannya dengan apa yang mau dia bahas itu ya. Leonard Moller mengatakan bahwa Gunung Sinai ini berada di Jabal Al-Laus. Nah, ini masuk ke dalam teritorinya negara Arab Saudi modern. Nah, teori ini kemudian diteguhkan, diperkenalkan kembali oleh Wyatt, Cornuke, dan Williams. Next. Namun beberapa ahli, nah ini khususnya pertama ahli dari Associate Professor of Ancient and Comparative Religions ya, dari Saint Joseph University ya, ini lebih dasar keilmuannya lebih kuat lah untuk membahas ini gitu ya, mengatakan bahwa teori ini adalah teori yang lemah dari segi bukti arkeologi. Kemudian seorang Professor of Old Testament and Ancient Near Eastern History and Archaeology ya, ini lebih mantap lagi nih, James Hofmer ya, merincikan kekeliruan monumental teori ini. Jadi banyak ahli yang menolak teori bahwa Gunung Sinai ini berada di Arab Saudi, yaitu khususnya Gunung Jabal Al-Laus. Nah, next lagi. Tapi para penggagas teori Gunung Sinai berada di Arab Saudi mengatakan, wah ini ada bukti Alkitabiah. Ada satu bukti Alkitabiah. Coba baca Galatia 4 ayat 25. Wah, ini mantap nih. Ya kan? Paulus mengatakan Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Ya kan? Jadi seakan Galatia 4 ayat 25 ini mengatakan bahwa Rasul Paulus di bawah ilham Roh Kudus memberitahukan bahwa Sinai ini berada di tanah Arab. Nah, kata tanah Arab di sini kita masih bahas juga. Karena Paulus ini hidup di abad pertama. Dan di abad pertama itu belum ada Arab Saudi. Maka Arab yang dimaksud di sini apa? Nah, kita mesti cari sumber yang sejaman yang mengacu bahwa maksud Arab dari Paulus ini yang mana. Next. Nah, ini kita lihat ya sumbernya sejaman nih, seperti Claudius Ptolemaeus, Flavius Josephus, itu ya, mengatakan bahwa Arab ini adalah Arabia Petra. Kok zaman sekarang masih masuk ke daerah wilayahnya negara Mesir, bukan Arab Saudi modern. Strabo misal mengatakan bahwa Arab adalah Teluk Persia di sebelah timur dan Sinai di sebelah barat. Gitu ya. Jadi masih dalam wilayah negara Mesir modern, bukan Arab Saudi modern. Herodotus yang lebih kuno lagi mengatakan bahwa Arabia tidak jauh dari Mesir. Ada teluk laut yang masuk ke dalam disebut Laut Merah. Nah, ini jelas, pernyataan ini jelas-jelas salah karena didasarkan atas peta Timur Tengah modern. Nah, ini kesalahan awam ya. Jadi kesalahan awam seperti ini, membaca teks kuno tapi dalam pemikiran modern gitu ya. Ditafsirkan secara modern. Bukan tafsiran sama. Jadi framework pemikirannya itu pemikiran modern. Nah, ini seringkali salah di sini. Ketika Paulus mengatakan Arab langsung dikategorikan Arab Saudi ya nggak bisa begitu. Gitu. Kita mesti menelusuri sumber yang sejaman. Next. Nah, lalu sebenarnya Gunung Sinai ini berada di mana? Nah, saya kutip ini beberapa ini kesimpulan yang paling populer ya. Gunung Sinai itu berada
di Gunung Jebel Musa di Semenanjung Sinai, gitu ya. Mengidentifikasikan Gunung Allah dengan Jebel Musa di Semenanjung Sinai. Lokasi Jebel Musa lebih lanjut dikonfirmasi oleh dataran Er-Raha yang berdekatan, yang bertepatan dengan daerah perkemahan di kaki Gunung Allah. Jadi menurut para ahli yang paling populer, Gunung Sinai ini berada di Gunung Jebel Musa. Kita coba lihat lokasi Gunung Jebel Musa itu di mana. Next. Nah, di sini ya. Jadi ini tidak masuk ke wilayah Arab Saudi. Ini masih di wilayah Mesir modern. Gitu ya. Kalau peta modern masih di wilayah Mesir. Nah, menariknya, gitu ya. Ini memang ternyata ada sedikit perbedaan antara Gunung Sinai berdasarkan temuan arkeologi, yaitu Jebel Musa ini, dengan Gunung Sinai berdasarkan tradisi Kristen. Gitu ya. Ternyata ada perbedaan. Wah, menarik nih. Karena Gunung Sinai berdasarkan tradisi Kristen itulah gunung di mana biara Saint Catherine itu berada. Jadi menurut tradisi Kristen, biara waktu itu didirikan suatu biara namanya biara Saint Catherine. Nah, menurut tradisi Kristen, di sanalah Gunung Sinai. Kita coba lihat biara Saint Catherine itu di mana. Next. Nah, ternyata biara Saint Catherine itu tidak jauh dari Jebel Musa. Gitu. Ternyata gunung yang diduga Gunung Sinai menurut tradisi Kristen, itu lokasinya ternyata tidak jauh dengan lokasi Gunung Sinai berdasarkan arkeologi. Nah, ini menarik sekali, walaupun tidak tepat 100% ya. Tapi ini menarik sekali. Ini membuktikan bahwa, satu hal juga ini membuktikan bahwa tradisi Kristen itu memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi. Itu. Ya, di sini membuktikan hal itu. Sekalipun mungkin dalam hal ini tidak tepat 100% gitu ya. Tapi ternyata memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Nah, bayangkan ini dekat sekali ternyata. Berdasarkan tradisi Kristen dengan temuan arkeologi itu dekat sekali. Nah, ini luar biasa. Next. Ya kan? Nah, maka dari sana kita bisa mengatakan bahwa Gunung Sinai tidak berada di Arab Saudi, gitu ya, tapi berada di negara Mesir modern, khususnya di Jebel Musa. Nah, yang kedua, ini yang cukup populer ya, khususnya sebenarnya ini topik yang sudah lama sekali, sebenarnya ini tuduhan yang sudah sangat lama sekali, cuma entah kenapa dipopulerkan lagi oleh orang, gitu. Ini sudah kuno semua ya. Tapi kita coba bahaslah tuduhan mengenai ini. Next. Salah satu tuduhan yang paling populer adalah ketika orang mengutip Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Wah. Sudah, kemudian ayat ini dipotong, tidak dibahas sesuai dengan konteksnya, dipakai untuk menuduh orang-orang Katolik. Tuh lihat tuh, gereja Katolik membuat patung yang menyerupai seperti hewan di atas langit, seperti yang ada di bawah bumi, seperti yang di dalam air, entah apa-apalah. Kan dituduhkan. Nah, padahal kalau kita lihat konteks dari ayat ini, next, ayat selanjutnya aja, udah kelihatan. Jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Jadi yang dilarang oleh Tuhan adalah patung untuk disembah. Itu yang dilarang. Nah, nanti kita coba bahas lagi. Kemudian yang akhir-akhir ini populer juga mungkin ada seorang artis gitu yang menyampaikan gitu ya bahwa dia mengingatkan bahwa dalam patung itu ada yang namanya unclean spirit dan sebagainya macamnya begitu ya. Kemudian sang artis ini menyarankan para pendengarnya sebelum menjudge dia gitu. Ini menarik sekali. Menyarankan para pendengarnya sebelum menjudge dia untuk membaca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20 next. Nah, ini Yesaya 44 ayat 13 sampai 20 yang disarankan dibaca oleh artis ini. Intinya adalah bahwa Tuhan itu mengejek melalui Nabi Yesaya. Tuhan ini mengejek begini. Lihat para penyembah-penyembah patung. Kayu yang dipakai untuk buat patung mereka, yang mereka sembah itu juga kayu yang sama untuk dibakar. Gitu. Kayu yang sama juga untuk dipakai buat masak.
Kayu yang sama juga untuk dipakai buat jadi rumah, gitu. Maka sia-sia kan yang mereka sembah itu. Intinya itu begitu sebenarnya. Itu yang mau disampaikan di Yesaya 44 ayat 13 sampai 20 ini. Cuma anehnya, entah kesimpulan dari mana begitu ya, kemudian artis ini menyimpulkan bahwa di dalam patung itu ada unclean spirit, padahal jelas di Yesaya 44 yang disarankan untuk dibaca, itu tidak menyebut itu sama sekali begitu. Jadi dia ambil kesimpulan dari mana saya juga nggak tahu begitu ya. Maksudnya cara berpikirnya bagaimana saya juga nggak tahu gitu kan. Saya menduga memang ada falasi gitu ya, dari apa yang dia sampaikan, ada sesat berpikir gitu ya, dari apa yang dia sampaikan begitu ya. Dan ini kita lihat aja yang saya garis bawahi ya, yang dimiringkan di garis bawahi, tetapi juga ia membuatnya menjadi Allah, lalu menyembah kepadanya. Ia mengerjakannya menjadi patung lalu sujud kepadanya. Ayat 17, sisa kayu itu dikerjakannya menjadi Allah, menjadi patung sembahannya, ya sujud kepadanya, ia menyembah dan berdoa kepadanya. Jelas konteksnya masih sama seperti Keluaran 20 ayat 4 sampai 5. Yang ditegur adalah patung yang dibuat untuk menyembah. Lihat ya, ini yang ditegur. Nah, maka muncul satu pertanyaan next. Lalu bagaimana next? Nah, pertanyaannya apakah Tuhan melarang sama sekali untuk membuat patung? Nah, ini pertanyaan menarik. Gitu ya. Keluaran 24 mengatakan bahwa dilarang membuat patung dalam bentuk apapun begitu. Maka apakah Tuhan benar-benar melarang sama sekali untuk membuat patung? Kita coba lihat di Alkitab sendiri, kita coba baca, bahkan di Perjanjian Lama sendiri, bahkan di kitab Taurat sendiri kita coba baca. Next. Lihat. Bilangan. Ini masih kitab Taurat ya. Bilangan 21 mengatakan apa? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Jadi orang-orang yang memandang ular tembaga itu tetap hidup. Nah, ini hebat sekali kan? Jadi Tuhan menyuruh Musa dan bangsa Israel untuk membuat patung ular. Ini Tuhan menyuruh. Berarti Tuhan tidak melarang membuat patung dong. Begitu kan? Dan ini patung ular ini dahsyat. Orang yang memandang patung ular ini tetap hidup. Oh, dahsyat sekali kan? Apakah patung ini membuat mujizat? Ya tidak, jelas. Tuhan yang membuat mujizat, sarananya patung gitu aja. Bukan patung ini yang membuat mujizat. Nah, ini Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat patung. Ya. Next lagi. Kita coba baca lagi. Dalam Keluaran 37. Bezalel ini membuat perkakas kemah suci. Nanti kita akan bahas tentang kemah suci. Ini keren banget. Nah, perkakas kemah suci. Nah, salah satu yang dibuat adalah dua kerub, dua malaikat emas yang ditaruh di atas tutup pendamaian, tutup tabut perjanjian. Gitu ya. Nah, jadi Bezalel membuat dua kerub dari emas di atas tutup tabut perjanjian, dua patung kerub, ya, seperti malaikat, ya, dua patung malaikat, begitu ya. Pertanyaannya, Bezalel ini kok bisa-bisanya dia buat patung, gitu ya? Atas perintah siapa Bezalel ini membuat patung? Next, kita coba lihat perintah siapa Bezalel ini membuat patung. Ternyata Keluaran 36 ayat 1 dikatakan apa? Bezalel melakukan tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Jadi Bezalel melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Bezalel membuat dua kerub dari emas tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Jadi Tuhan yang memerintahkan Bezalel untuk membuat dua patung malaikat dari emas. Wah, berarti Tuhan nggak konsisten dong kalau emang Tuhan benar-benar melarang membuat patung. Tadi patung ular tembaga, sekarang patung kerub dari emas. Wah, ini menarik sekali. Dan nggak cuma sampai di sana, kita coba baca lagi next. Nah, ini dalam bait suci banyak sekali ornamen patung bahkan. Banyak sekali ornamen-ornamen makhluk-makhluk di atas langit, makhluk-makhluk di atas bumi, makhluk-makhluk di bawah air, ini banyak sekali. Ada kerub, ya kan? Kerub banyak sekali disebut.
pohon korma, ada singa, lembu, karangan bunga, dan sebagainya macamnya. Kita coba lihat dulu, next, satu video yang menggambarkan tentang bait Allah. Ya, kita lihat setiap ornamen-ornamen patung yang ada di sini begitu ya. Nih, dari bawah udah kelihatan ya. Ini bait Allah di mana nama Tuhan tinggal. Kita coba lihat. Nah, ini ada tempat airnya, coba. Patung lembu. Ya, sudah kita temukan langsung. Depannya sudah kita temukan patung lembu. Berapa banyak patung itu di situ. Di depan udah banyak banget patung. Nah, ini di kereta ini juga ada ornamen-ornamen, ada singa, ada lembu, ada kerub. Nah, di pintu masuk ini ada ornamen banyak sekali juga, kerub banyak sekali, pohon korma. Nah, kita masuk sebelah kanan kirinya gambar kerub juga kan, ornamen kerub juga. Coba dipercepat, nggak tahu dipercepat sih bagian ruang Maha Kudus. Ini di ruang kudusnya ini kita bisa lihat ya, patung kerub. Di ruang Maha Kudus kita bawa patung kerub besar sekali, tingginya 2 meter lebih di ruang Maha Kudus. Boleh tulis patung jelas ada. Next apa? Bukan cuma patung 2 kerub kecil yang ada di atas tabut perjanjian, tapi ada 2 patung kerub yang besar sekali, tepat di ruang Maha Kudus ini. Nah, pertanyaannya lagi, apakah benar Tuhan sungguh-sungguh sama sekali melarang membuat patung? Itu jelas terbantahkan. Tuhan bukan melarang membuat patung. Sekali lagi yang saya tadi sampaikan di awal, yang Tuhan larang adalah membuat patung untuk disembah. Bukan melarang membuat patungnya, tapi membuat patung untuk disembah. Ya kan? Next. Nah, dan di sini kita bisa baca, Tuhan berkenan dengan bait suci yang Salomo buat itu tadi, dengan banyak patung tadi ya. Bahkan Tuhan bilang, telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku, hatiku akan di situ sepanjang masa. Berkenan Tuhan dengan bait suci yang begitu banyak patung tadi. Maka pernyataan bahwa Tuhan melarang, sama sekali melarang membuat patung, itu terbantahkan, jelas terbantahkan. Next. Ya, jadi Tuhan memerintahkan bangsa Israel membuat patung dan ia berkenan. Yang dilarang adalah membuat patung untuk disembah. Nah, terus bagaimana kalau dalam kekristenan praktik ikon dan patung pada kekristenan ini seperti apa? Next. Nah, ini yang jarang dibahas ini ya. Ini mungkin kita juga baru tahu ya. Ada seorang Kristen namanya Sokrates dari Konstantinopel. Dia menulis sejarah gereja. Dia mengatakan begini. Gereja, jadi di zaman para rasul gitu ya, itu sudah ada patung Kristus. Ya. Setelah mendengar bahwa di Caesarea Filipi atau disebut Paneas, sebuah kota Fonisia, ada sebuah patung Kristus, patung Yesus yang terkenal yang telah didirikan oleh seorang wanita yang mengalami pendarahan yang disembuhkan oleh Tuhan dalam Matius 9:20 dan Markus 5:25-34. Jadi sejak zaman para rasul sudah ada patung Kristus. Patung Tuhan Yesus sudah ada. Sejak zaman para rasul. Bukan setelah itu. Sejak zaman para rasul sudah ada patung Yesus. Tapi patung ini diajarkan oleh siapa? Kaisar Julian, seorang kafir, bukan orang Kristen.
Bahkan pecahan patung ini itu masih disimpan sama orang-orang Kristen di gereja terdekat. Pecahan patung ke Yesus saja masih disimpan. Bayangin coba. Nah, terus catatan bagian bawah dia. Perempuan yang mengalami pendarahan adalah tokoh yang disembuhkan oleh Yesus dan hidup sejaman oleh para rasul. Ini artinya gereja telah dahulu menggunakan patung dan juga gambar. Tambah lagi apa? Rasul Lukas, penulis Injil Lukas, melukis wajah Maria sang Theotokos, Maria sang Bunda Allah. Jadi bahkan gereja sejak zaman para rasul, bukan setelahnya ya, sejak zaman para rasul, sudah begitu memuji Maria. Bukan menyembah loh ya. Yang layak disembah hanya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi untuk memuji, Maria sangat dipuji oleh gereja sejak zaman para rasul. Sampai Lukas tuh melukis wajah Maria. Lukisannya di mana? Sudah hancur. Gitu ya, dibakar oleh orang-orang kafir saat itu. Gambar Maria sampai dilukis sama Lukas. Saking Lukas tuh begitu memuji Maria. Apakah dilarang oleh para rasul? Tidak. Begitu. Maka kalau gereja sampai sekarang masih menggunakan gambar-gambar Yesus, gambar-gambar Maria, gambar-gambar orang kudus, patung Yesus, patung Maria, patung orang kudus, gereja hanya mewarisi apa yang dilakukan oleh para rasul zaman dulu. Itu saja. Begitu. Justru malah pertanyaannya kalau ada satu gereja yang sungguh-sungguh menolak itu semua, pertanyaannya, dari mana itu? Pengajaran itu dari mana? Gitu. Justru gereja yang dipenuhi dengan ikon Yesus, ikon para orang kudus, patung Yesus, patung para orang kudus, itu adalah gereja yang mewarisi tradisi dan kebiasaan sejak para rasul. Nah, begitu. Nah, next lagi. Nah, ini salah satu gambar dan patung yang masih ada ya, yang ditemukan gitu ya. Seperti patung Yesus Gembala yang Baik ini sangat populer. Ini sejak tahun 250-an, tahun 300-an, tahun 200-an, ini masih populer zaman itu. Jadi sejak zaman dulu gereja itu sudah menggunakan patung dan gambar-gambar. Gereja-gereja kuno seperti gereja Katolik, gereja Ortodoks Bizantin, gereja Ortodoks Oriental, gereja Ortodoks Yerusalem, gereja Ortodoks Koptik, semua gereja kuno itu menggunakan ikon-ikon dan patung-patung. Ikon Yesus, ikon para kudus, patung Yesus, patung para kudus. Karena apa ya, gereja, sekali lagi, gereja hanya mewarisi tradisi dan kebiasaan para rasul. Next. Nah, lalu apa pengajaran gereja mengenai menyembah berhala? Ya, perintah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku adalah melarang apa? Politeisme dan menyembah berhala. Melarang tahayul, melarang penodaan agama yang tampak dalam mencobai Allah, melarang ateisme yang menyangkal eksistensi Allah, melarang agnostisisme. Lalu perintah jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, melarang penghormatan pada gambar. Dalam perjanjian lama, perintah ini melarang setiap penggambaran Allah yang secara mutlak adalah transenden. Akan tetapi penghormatan Kristen terhadap gambar-gambar suci dibenarkan oleh fakta penjelmaan putra Allah. Karena penghormatan itu didasarkan pada misteri putra Allah yang menjadi manusia. Di dalam dia, Allah yang transenden menjadi tampak. Hal itu bukanlah penyembahan gambar, tapi terlebih penghormatan kepada pribadi yang digambarkan di dalamnya. Misalnya Kristus, perawan Maria, para malaikat, para santo-santa. Kembali lagi, bukan penyembahan gambar, bukan penyembahan patung. Bukan. Nah, ini kesalahan. Dan ternyata kesalahpahaman ini bukan hanya dialami oleh orang Katolik. Bahkan orang Hindu dan Buddha pun juga sama. Kalau kita tanya mereka, ya mereka juga tidak menyembah patung sebenarnya, begitu loh. Itu suatu kesalahpahaman saja yang seringkali kita buat ya, terhadap mereka. Nah, itu kira-kira. Next. Nah, maka kalau kita lihat Gua Maria seperti ini, begitu ada patung Maria, ya ini jelas ini bukan berhala patung Katolik.
gitu ya. Nah, tapi memang adalah hal yang salah gitu ya. Jadi ada satu kejadian misal seorang umat Katolik minta, jadi ada kejadian ini ya, umat Katolik ini seorang pengusaha begitu ya, dia mau jual rumah, gitu kan. Terus dia bawa patung Maria nih ke pastor. Pastor tolong berkati patung ini gitu. Ya sudah pastor berkati gitu ya. Ke patung ini bisa menjadi sarana berdoa sebagai macamnya. Terus setelah diberkati, pastornya tanya, wah patung ini Bapak mau taruh di mana? Gitu kan. Kan untuk berdoa kan entah di ruang doa atau entah mungkin di ruang utama untuk bisa berdoa bersama keluarga. Bapak ini jawab, oh enggak pastor, patung ini mau saya tanam di dalam tanah di rumah saya. Loh, kenapa kok kamu tanam dalam tanah? Kan aneh ya, patung mau tanam dalam tanah patung Maria. Iya pastor, supaya rumah saya cepat laku. Nah ini baru berhala. Nah gitu ya, ini baru berhala. Itu kira-kira. Karena gunanya bukan itu. Patung itu hanya sarana untuk kita bisa berdoa, sarana saja. Ini sedikit tambahnya. Bahkan saya sempat ditanya oleh teman saya yang bukan Katolik dan bahkan bukan Kristen begitu ya. Dia seakan langsung ngomong ke saya gini, Bert, kenapa sih kok orang Kristen itu nyembah patung? Kaget saya. Loh kamu kok tahu, kok bisa menyimpulkan begitu gimana? Ya itu aku nonton di film-film itu kalau orang kerasukan ngambil patung Yesus terus setannya pergi. Terus aku bilang, kamu kok menilai orang berdasarkan Hollywood? Saya bilang begitu. Nah, ini nggak masuk akal nih, orang menilai iman orang lain berdasarkan Hollywood gitu. Saya bilang begini, saya bilang apa? Sekalipun ya di semua patung di dalam gereja itu dihancurkan, kita orang Kristen Katolik masih bisa berdoa. Sangat bisa berdoa, sekalipun semua patung dalam gereja dihancurkan. Terus saya bilang begini, sekalipun semua gedung gereja dihancurkan, kita orang Kristen Katolik masih bisa berdoa. Sangat bisa berdoa. Bahkan amit-amitnya, Vatikan itu hancur, gitu ya, jadi tanah, ludes jadi tanah. Kita semua orang Kristen Katolik masih sangat bisa berdoa. Saya bilang begitu. Terus saya balik bertanya ke dia, kalau seandainya pusat agamamu yang hancur jadi tanah, bagaimana? Apakah kamu masih bisa berdoa? Nah, jawaban itu belum dapat dijawab. Nah, tapi kira-kira begitulah ya. Jadi itu hanya sarana. Patung ini hanya sarana. Bisa jadi berhala, bisa kalau kita salah gunakan. Begitu ya. Tapi konteks utamanya, tujuan utamanya adalah hanya sebagai sarana. Next. Maka dari itu Gunung Sinai berada di Jebel Musa ya, dekat biara Saint Catherine, bukan di Arab Saudi. Patung dalam gereja Katolik bukan untuk disembah dan bukan berhala. Paling itu saja, saya kembalikan kepada Jos. Terima kasih. Baik. Wah, begitu luar biasa ya, teman-teman semua. Mantap pemaparan dari Leo dan Baptus pada malam hari ini. Ya, saya sebelumnya minta maaf karena tadi sempat sinyalnya putus-putus ya. Jadi mungkin ada delay perpindahan slide dan semacamnya. Oke, baik. Jadi sekali lagi kita review. Kita tadi membahas dua topik besar. Ini adalah 10 perintah Allah dan menjawab tuduhan-tuduhan tentang Gunung Sinai dan tentang berhala. Kita dapatkan bahwa Dekalog, ya, 10 perintah Allah, gitu ya, adalah panduan manusia untuk bertindak sebagai anak Allah yang mencirikan kerinduan bersatu kembali dengan Allah. Lalu mengenai tuduhan-tuduhan, Gunung Sinai bukan berada di Arab Saudi, at least bukan Arab Saudi yang modern, ya. Arab pengertian modern, tapi ada di Jebel Musa dekat biara Santa Catherine. Dan patung dalam gereja Katolik bukan untuk disembah dan bukan berhala. Ya, malam hari ini sepertinya karena kita sudah lewat waktunya, jadi tidak ada tambahan kesaksian dan pertanyaannya. Oke, seperti biasa materi PDF ini bisa Bapak Ibu saudara-saudari dapatkan di Google Drive bit.ly atau .ly ya. Materi Just Hope gitu ya. Nah,
Oh ya, saya ingatkan kalau penulisan itu mesti kecil semua ya, atau ya mesti sama semua gitu, mesti sama persis ya. Kalau nggak nanti takutnya linknya beda. Lalu bagi Bapak Ibu ataupun saudara-saudari yang baru saja bergabung di tengah-tengah, mungkin skip tentang 10 perintah Allahnya misalkan pada saat ini, atau mungkin tadi yang itu udah cabut duluan, kami juga mengunggah rekaman ya di YouTube di House of Praise Bandung. Lalu follow kami di @host.of.praise. Lalu pengumuman, setiap Selasa ada persekutuan doa offline. Ya. Lalu setiap Sabtu atau Minggu kita ada Miracle Room. Atau mungkin kalau Bapak Ibu saudara-saudari yang dari PD kenalnya doa syafaat. Ya, ini doa bareng. Lalu untuk Jazz kita akan ketemu lagi 2 minggu lagi di hari Kamis tanggal 15 Desember 2022. Ini Jazz terakhir pada tahun ini, jadi jangan dilewatkan ya. Ini benar kan terakhir ya? Pada tahun ini ya, maksudnya bukan terakhir untuk selamanya, bukan. Tentang lanjutannya dari tadi, yaitu tentang peraturan tentang kebaktian, budak, dan jaminan nyawa. Oke, mari kita menutup malam hari ini dengan doa mukjizat dari Father Peter Mary Yuduki. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, aku datang ke hadirat-Mu dengan apa adanya. Aku menyesal atas dosa-dosaku, aku bertobat atas dosa-dosaku, ampunilah aku. Dalam nama-Mu aku mengampuni orang-orang yang telah bersalah padaku. Aku menyangkal setan dan roh-roh jahat dengan segala tipu muslihatnya. Aku menyerahkan segenap diriku kepadamu, Yesus, sekarang dan selama-lamanya. Yesus, aku mengundang-Mu ke dalam hidupku. Aku menerimamu sebagai Tuhan Allah dan penebusku. Sembuhkanlah aku, ubahlah aku, kuatkanlah aku dalam jasmani, jiwa, dan rohaniku. Datanglah Tuhan Yesus, bungkuslah aku dengan oleh darah-Mu yang kudus, dan penuhilah aku dengan Roh Kudus-Mu. Aku mencintaimu Tuhan Yesus, aku memujimu Yesus. Aku berterima kasih kepadamu Yesus. Aku akan mengikutimu setiap hari sepanjang hidupku. Amin. Bunda Maria, Ratu Kedamaian, seluruh malaikat-malaikat dan orang-orang kudus, tolonglah aku. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santo Basilius Agung, doakanlah kami. Santo Yohanes Chrysostomus, doakanlah kami. Santo Gregorius dari Nazianzus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.